bahan-bahannya. Yang pertama, saya menyiapkan air ledeng atau PDAM, lalu saya taruh di botol kontrol. Nah, sekarang kita melakukan langkah kerja yang kedua, yaitu menyediakan larutan. Di sini saya akan menggunakan gelas ukuran 200 ml. Lalu kita ambil deterjen 1 sendok, kita aduk-aduk. Setelah itu kita ambil botol label 1, yaitu 100%. Nah, ini dia hasil larutan konsentrasi 100%. Selanjutnya kita ambil air label 1, lalu tuangkan air 100 ml dan tuangkan ke label 2 dengan konsentrasi 50%. Dan lakukan hal yang sama ke semua larutan konsentrasi lainnya ya. Tahap selanjutnya, masukkan air ke dalam gelas yang berisi kacang hijau. Buanglah kacang hijau yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini atau kacang hijau yang terpilih. Selanjutnya, dari kacang hijau yang terpilih, kemudian diletakkan 10 butir dalam setiap larutan yang telah diberi label. Kemudian didiamkan selama 7 menit. Selanjutnya, sediakan 7 gelas yang telah diberi label. Masing-masing diberi kertas saring atau kapas, bisa juga tisu ya. Label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan untuk label kontrol. Tahap selanjutnya, dari kacang hijau yang telah direndam selama 7 menit, kita keluarkan, lalu aturlah kacang hijau dalam gelas yang telah diberi kapas atau tisu dengan label yang sesuai. Atur dengan baik agar hilum mengarah ke bawah. Kemudian ambil air gelas konsentrasi 100% sebanyak 100 ml atau secukupnya, lalu tuangkan ke gelas 100% yang berisi kacang hijau. Lakukan hal yang sama pada konsentrasi lainnya ya. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Selanjutnya, kita tutup gelas kacang hijau tadi menggunakan kertas timah. Kita tutup semua tabel. Saya akan menutupnya dengan kardus sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk.
Nah, inilah hasil pengamatan selama 24 jam. Bisa kita lihat ya perbedaannya. Dan ini hasil pengamatan selama 48 jam biji kacang hijau. Bisa dilihat ya, perbedaannya jauh sekali dari pengamatan di hari pertama yaitu 24 jam dengan hari kedua 48 jam. Kesimpulannya, dari hasil percobaan dapat diketahui semakin tinggi kandungan deterjen yang terdapat dalam wadah kacang hijau, pertumbuhan kecambah pada kacang semakin lambat, dan kondisi kacang berubah warna menjadi coklat. Sedangkan pada larutan kontrol atau tanpa deterjen, kacang tumbuh dengan cepat dan kondisi kacang hijau sehat dan bersih. Jadi, dapat diketahui dari percobaan tersebut bahayanya penggunaan air untuk menyiram tanaman yang telah terkontaminasi dengan deterjen karena deterjen mengandung bahan kimia yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman.